Baik, selamat datang kembali di kelas keperawatan gerontik dan ini adalah video pembelajaran kita yang keempat. Topik kita kali ini adalah penyusunan rencana asuhan keperawatan untuk pasien gerontik atau lanjut usia. Penyusunan rencana asuhan keperawatan untuk pasien gerontik ini pada umumnya sama dengan penyusunan rencana asuhan keperawatan untuk pasien-pasien lain yang di klinik, yang mana kita sudah mempelajari bagaimana kita melakukan pengkajian. Dari pengkajian itu kemudian kita akan membuat analisa data, dan dari analisa data tersebut akan ditarik kesimpulan berupa diagnosa keperawatan. Nah, dari diagnosa keperawatan tersebut akan kita susun rencana asuhan keperawatan atau yang kita kenal dengan nursing care plan, atau bahasa yang paling sering kita gunakan yaitu NANDA, NOC, NIC. Kemudian yang versi Indonesianya yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan implementasi berdasarkan rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat ini. Setelah itu diakhiri dengan evaluasi. Jadi pada dasarnya sama, yaitu mulai dari pengkajian, kemudian diagnosa, kemudian intervensi, lalu implementasi dan evaluasi. Jadi karena ini masih lanjutan dari video sebelumnya terkait dengan pengkajian. Nah, dari pengkajian itu kita kemudian akan membuat namanya analisa data. Data-data yang kita telah temukan melalui pengkajian, khususnya di sini pengkajian pasien gerontik dengan format yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu kemudian kita masukkan ke dalam format analisa data. Format analisa data di sini terdiri dari data subjektif dan data objektif. Jadi sama dengan asuhan keperawatan pada umumnya. Jadi data subjektif itu adalah data yang disampaikan oleh pasien berupa keluhan-keluhan dari pasien tersebut. Misalnya pasiennya mengatakan sakit kepala. Jadi kita tulis di situ pasien mengatakan sakit kepala. Kemudian data objektif adalah data dari hasil pemeriksaan atau pengkajian kita sendiri. Misalnya tekanan darah, itu kan kita sendiri yang periksa, jadi kita yang tahu tekanan darahnya berapa, tidak berdasarkan keluhan pasiennya. Data itu kemudian kita analisis baik-baik untuk kita kemudian menentukan masalahnya apa atau diagnosanya apa. Di sini teman-teman diberikan kebebasan untuk menggunakan buku diagnosa yang mana. Mau menggunakan NANDA atau SDKI itu silahkan. Hanya saja teman-teman perlu ingat, kalau menggunakan NANDA berarti luarannya menggunakan NOC dan intervensinya menggunakan NIC. Tetapi jika teman-teman menggunakan SDKI berarti luarannya harus SLKI dan intervensinya harus SIKI. Jadi jangan disilang-silang ya, harus sama. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan masalahnya, silahkan dibaca buku NANDA-nya atau buku SDKI-nya untuk teman-teman memperoleh informasi diagnosa keperawatan apa yang paling cocok untuk data ini. Jadi datanya harus lengkap berdasarkan hasil pengkajian yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Data itu kemudian kita analisis, kemudian cocokkan dengan NANDA atau SDKI, kemudian tentukan diagnosanya. Jadi ketika kita sudah menemukan diagnosa, kita masuk ke dalam rencana asuhan keperawatan. Untuk rencana asuhan keperawatan ini, teman-teman bisa lihat di slide, ada kolom diagnosa, kemudian ada kolom tujuan dan kriteria hasil atau luaran, dan ada kolom untuk intervensi. Jadi kalau misalnya sudah ketemu diagnosanya apa, kemudian dari diagnosa itu teman-teman yang menggunakan NANDA silahkan lihat buku NOC-nya, kira-kira untuk diagnosa ini outcome yang akan dicapai apa dan kriteria hasilnya apa. Kemudian untuk teman-teman yang menggunakan SDKI, silahkan membuka buku SLKI-nya untuk melihat luarannya apa.
Kemudian untuk intervensi, buat teman-teman yang menggunakan buku NOC untuk tujuan dan kriteria hasil, silahkan teman-teman membaca NIC, mencari intervensi atau rencana tindakan apa yang teman-teman harus rencanakan supaya NOC-nya ini bisa tercapai dan masalahnya teratasi, masalah diagnosa ini teratasi. Dan buat teman-teman yang menggunakan SDKI dan SLKI, teman-teman silahkan membuka buku psikinya untuk mencari intervensi atau tindakan apa yang teman-teman ingin rencanakan sehingga luaran yang ditargetkan ini bisa tercapai, yang artinya bahwa masalah atau diagnosa ini teratasi. Jadi ini bukan hal yang baru saya rasa buat teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya perlu mengingatkan dan menegaskan kembali seperti apa yang harus teman-teman bikin ketika ketemu pasien lansia. Nah, apabila dari sejumlah diagnosa yang telah kita angkat berdasarkan data di pengkajian, telah kita buatkan target berupa outcome dan atau luaran, dan sudah kita susunkan rencana tindakan atau intervensi, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah implementasi. Jadi apa yang sudah kita rencanakan tadi itu akan kita implementasikan pada lansia ini. Oke, jadi yang namanya implementasi berarti kita akan melakukan apa yang sudah kita rencanakan pada rencana asuhan keperawatan tadi. Namun yang teman-teman perlu ingat di sini bahwa tidak harus semua yang sudah kita rencanakan itu atau sudah kita tuliskan di intervensi itu kita lakukan di pasiennya atau kita implementasikan di pasiennya. Perlu kita melihat kondisi pasien kita. Apakah pasien saya ini cocok untuk saya lakukan rencana tindakan yang ini? Kalau memang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kondisi pasien kita, itu tidak perlu dilakukan. Jadi tidak semua yang sudah kita rencanakan harus kita lakukan. Kita harus melihat kondisi pasien kita, menyesuaikan dengan kondisi pasien kita. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Evaluasi untuk pasien gerontik sama dengan pasien-pasien yang bukan gerontik, yaitu menggunakan SOAP, yaitu subjektif, objektif, analisis, dan perencanaan. Jadi untuk subjektifnya di sini atau S-nya adalah kita isi data-data yang kita peroleh dari pasien setelah kita melakukan implementasi. Nah, data-data ini adalah untuk subjektifnya ya, data-data ini adalah data-data yang disampaikan oleh pasien. Misalnya tadinya nyerinya sudah berkurang. Nah, kita tuliskan nyerinya sudah berkurang. Kemudian yang kedua di sini untuk objektifnya adalah data yang kita peroleh dari hasil pemeriksaan sendiri. Misalnya tadinya tekanan darahnya 200, tapi setelah kita melakukan teknik relaksasi progresif misalnya untuk implementasinya tekanan darahnya turun menjadi 180 misalnya. Jadi kita perlu tuliskan tekanan darah 180. Kemudian untuk analisisnya di sini ada juga yang menyebutnya dengan asesmen. Kita perlu menuliskan perubahan-perubahan yang terjadi dari sebelum kita melakukan tindakan dan setelah kita melakukan tindakan secara detail. Dan itu kita lihat berdasarkan kriteria hasil yang kita buat. Nanti di bagian evaluasinya khususnya pada A itu kita akan tuliskan lagi sesuai dengan yang ditargetkan di kriteria hasil. Tadi di kriteria hasil misalnya kita tuliskan nyeri berkurang. Misalnya nyerinya berkurang. Kita tuliskan di situ di bagian A-nya nyeri berkurang sesuai dengan yang ada di yang kita targetkan di outcome. Tetapi kalau nyerinya belum berkurang, di situ dituliskan nyerinya belum berkurang. Kalau kita tuliskan seperti itu, maka di analisisnya ini akan kelihatan bahwa pasien ini sudah mengalami perubahan dan perubahannya apa yang berubah, seperti itu. Nah, di bagian A-nya ini saya perlu tegaskan ke teman-teman bahwa jangan hanya dituliskan masalah teratasi atau masalah belum teratasi, tetapi perlu dirinci. Kalau memang masalahnya teratasi, perlu dirinci yang teratasi itu yang mana, yang mana, yang mana. Dan kalau belum teratasi, yang mana, yang mana, yang mana. Makanya tadi saya sampaikan, saya tegaskan bahwa yang dituliskan di bagian A di sini adalah sesuai dengan yang kita targetkan di tujuan dan kriteria hasil. Itu yang perlu teman-teman perjelas di situ. Jadi jangan hanya menuliskan masalah teratasi atau masalah belum teratasi.
tetapi perlu dituliskan secara rinci yang teratasi yang mana, yang belum teratasi yang mana. Kemudian untuk poin P-nya, planningnya atau perencanaannya apalagi yang harus kita lakukan untuk menangani diagnosa ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Dan saya percaya teman-teman sudah memiliki pasien ya, seperti yang sudah saya tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, berdasarkan pengkajian teman-teman pada pasien tersebut, silahkan menyusun analisa data, kemudian rencana asuhan keperawatan. Nanti itu akan dikonsultasikan. Nah, setelah mendapatkan ACC dari fasilitator untuk diimplementasikan, baru kemudian teman-teman akan implementasikan. Oke, baik, sekian untuk video kali ini dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan video pembelajaran kali ini.